pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kelimpahan rahmatnya kita bisa menghadiri penyuluhan pada pagi hari ini yang bertema membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa pentingnya membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan cara menciptakan lingkungan bersih, jujur dan anti praktik korupsi. Baik, sebelumnya kami perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Mataram, jurusan Gizi. Di sini ada Saya Muhammad Eko Syaroni. dan saya Marsha Dato Laisri Belanda akan memberikan penjelasan tentang membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Yaitu materi pertama, saya serahkan kepada Muhammad Eko Syaroni. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Tindakan tidak jujur ini atau curang ini yang melibatkan uang, jabatan atau pengaruh. Korupsi juga disebut benalu sosial yang merusak tatanan negara dan pemerintah. Jenis korupsi yang pertama yaitu suap, memberitahu atau menerima uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua yaitu pemerasan, meminta uang atau barang dengan ancaman. Yang ketiga yaitu gratifikasi, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Yang keempat yaitu penggelapan, mengambil atau menggunakan uang atau barang milik orang lain secara tidak sah. Dan yang terakhir yaitu bantuan kepentingan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Penyebab korupsi dapat disederhanakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal salah satunya yaitu aspek moral, lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu. Yang kedua yaitu aspek sikap atau perilaku, pola hidup yang konsumtif. Yang ketiga yaitu aspek sosial, pengaruh keluarga yang bisa mendorong perilaku korupsi. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, salah satunya yaitu aspek ekonomi, pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, itu juga berpengaruh terhadap korupsi. Yang kedua yaitu aspek politik, instabilitas politik, kepentingan politik meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi. Yang selanjutnya yaitu aspek hukum, buruknya perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Yang terakhir yaitu aspek sosial, lingkungan atau masyarakat yang tidak mendukung perilaku anti korupsi. Dampak Korupsi memberi dampak yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan, antara lain yang pertama yaitu menurunnya kualitas pelayanan publik, yang kedua yaitu terhambatnya pembangunan nasional, ketiga meningkatnya kemiskinan struktural, yang keempat yaitu hilangnya kepercayaan publik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran pendidikan dalam mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi sangat penting untuk menanamkan karakter jujur, tanggung jawab dan disiplin sejak dini. Proses ini akan mengubah pola pikir dan tingkah laku individu agar tidak mengikuti jejak budaya korupsi. Pendidikan anti korupsi harus bersifat berkelanjutan dan berdampak jangka panjang, di mana kampus menjadi pusat perubahan karakter dan budaya. Kebiasaan sehari-hari yang bisa mencegah korupsi. Yang pertama, ada tidak mencontek, tidak memanipulasi data atau informasi. Siapa di sini yang sering contek? Gak boleh ya. Yang kedua, ada mengembalikan barang temuan. Gak boleh ya. Yang kedua, ada mengembalikan barang temuan yang bukan milik kita. Yang ketiga, tidak mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas umum. Yang keempat, bertindak disiplin dan jujur meskipun tidak diawasi. Selanjutnya ada beberapa upaya dalam pemberantasan korupsi, yaitu yang pertama, pencegahan dan penindakan. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif, sementara penindakan adalah upaya untuk memberantas korupsi setelah terjadinya tindak pidana. Kedua upaya ini harus dilakukan secara bersamaan untuk mencapai hasil yang maksimal. Salah satunya ada gerakan anti korupsi. Salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah melalui gerakan anti korupsi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa. Gerakan ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat yang pada gilirannya dapat mencegah perilaku koruptif. Selanjutnya ada peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, menjadi agen perubahan dengan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Yang kedua, mengadakan kampanye kesadaran dan forum diskusi. Yang ketiga, mengembangkan inovasi teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas
akuntabilitas. Yang keempat adalah memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan anti korupsi. Jadi sekian materi dari kami. Di sini ada yang mau bertanya. Saya. Kakaknya mau nanya apa? Silakan perkenalkan diri. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya. Saya Novalia Wardani dari Lombok Timur. Izin bertanya, apakah pendidikan anti korupsi yang diberikan di perguruan tinggi sudah cukup efektif dalam membentuk karakter anti korupsi mahasiswa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nova. Belum sepenuhnya, karena mahasiswa sekarang itu masih menggunakan teoritis saja dalam pelajarannya. Mungkin cara kita untuk memberikan bagaimana apa itu yang namanya anti korupsi itu, biasanya caranya itu dengan aksi nyata, seperti jangan mencuri, jangan mengambil apa yang tidak menjadi hak kita atau apapun itu. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih atas waktunya. Kan tadi judul materinya itu membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa. Jadi pertanyaan saya itu, bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat menciptakan sistem anti korupsi di kalangan kampus? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya siapa yang namanya? Nama saya Mila Cahya dari Lombok Tengah. Oke, baik, Saudari Mila. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mila. Oke, mahasiswa dapat menciptakan sistem anti korupsi di kampus dengan cara menjadi teladan anti korupsi dalam bersikap adil, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang kedua, dengan cara memanfaatkan teknologi guna mendukung transparansi dan pelaporan. Yang ketiga, mengadakan kampanye untuk menambahkan kesadaran kolektif. Dan yang terakhir, mengawal kebijakan kampus dengan cara berpartisipasi aktif dalam kemahasiswaan. Bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pada para audiens yang sudah mau bertanya. Jadi kesimpulannya di sini, mari kita cegah korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai integritas pada diri kita sendiri, seperti bersikap adil, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.